puasa itu adalah ibadah. Bangun! Tidur lagi. Jadi kalau tausiah selipkan puisi juga ya. Ya, aku akan rajin sholat dan aku akan rajin mengaji agar aku dapat melihat nabiku di akhirat nanti. Masya Allah. Dai Spesial Indonesia setiap hari selama Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa iNews TV dimanapun berada, dan juga sejumlah amilin yang berada di lokasi saat ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan juga untuk berbagi ilmu, untuk belajar bersama tentang bagaimana tentang zakat, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sampai dengan menjelang akhir Ramadan dalam keadaan sehat afiat. Semoga insya Allah, semoga sampai di akhir Ramadan kita dalam keadaan sehat afiat juga, dan semoga amal-amal yang kita laksanakan di awal Ramadan sampai dengan hari ini dan seterusnya insya Allah semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan ada pembahasan sedikit tentang siapa-siapa yang berhak menerima zakat, atau dalam istilah kita adalah mustahik. Kalau sebelumnya mungkin sudah dibahas tentang muzaki, orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk berzakat, maka saat ini kita akan membahas tentang mustahik zakat. Siapakah orang-orang yang berkewajiban berhak menerima zakat? Di sini mereka adalah orang-orang yang berhak, mustahik, ya, orang yang berhak untuk menerima zakat. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqat lil fuqara, ya, wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu adalah penjelasan yang sangat tegas oleh Allah SWT tentang siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat. Di sini disebutkan adalah menerima zakat, berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, al-fuqara, jamak dari fakir. Jadi al-fuqara adalah orang-orang yang dalam kehidupan kesehariannya bisa dibilang dia tidak punya sesuatu pun yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, tidak ada kepastian. Ya. Apa bedanya dengan miskin? Nah, kalau miskin ada sesuatu yang mereka sudah peroleh, tetapi tidak mencukupi. Ya. Jadi kalau fakir, sama sekali dia tidak mempunyai harapan apapun, ataupun tidak mempunyai satu kriteria kondisi tertentu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Tidak mempunyai pekerjaan pasti. Pokoknya tidak ada satu kepastian hari itu apakah dia mendapatkan makan atau tidak untuk kebutuhan primernya. Sedangkan untuk miskin, yang kedua adalah asnaf miskin, adalah orang-orang yang mempunyai satu penghasilan tetapi tidak mencukupi dengan kebutuhannya, sehingga mungkin dia harus melakukan, mungkin mengurangi kebutuhannya, ataupun ya ngepaskan lah kondisinya, ataupun mungkin dengan keadaan dia harus berusaha semaksimal mungkin dengan waktu yang lebih lama, usaha yang lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga kadang-kadang dikhawatirkan adalah faktor kesehatannya jadi terganggu. Kemudian yang ketiga, al-amilin. Ya, amil adalah orang yang ini adalah satu-satunya pekerja, ya, yang bisa dikatakan yang mendapatkan SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah dipastikan gajinya oleh Allah, yaitu orang amil, yaitu orang-orang yang memang ditugaskan oleh Allah menjadi pengelola zakat. Artinya mulai dari menerima sampai dengan menyalurkan. Dan Allah sudah menentukan, nih, sebagai seorang amil, engkau akan mendapatkan hak dalam rangka melakukan pekerjaanmu, menjadi orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat maupun juga menyalurkan zakat. Wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang ingin dilunakkan hatinya. Ya.
Dalam istilah yang sekarang umumnya adalah orang yang sudah masuk Islam atau baru masuk Islam. Harapannya adalah bagaimana ada orang-orang yang mungkin tertarik untuk masuk Islam. Nah, itu juga termasuk orang-orang yang ingin dilembutkan hatinya supaya mereka mau masuk ke dalam ajaran agama Islam. Dan juga kondisi yang selanjutnya adalah ketika mereka sudah masuk Islam, maka mereka juga berhak, berhak untuk diberikan zakat. Bukan karena faktor ekonominya, tetapi karena memang hak yang harus diberikan kepada mereka. Ya. Bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya. Tetapi biasanya mungkin orang kaya, mungkin mereka sudah tidak membutuhkan lagi. Tetapi kalau orang miskin, kita berkewajiban membantu mereka. Mungkin bisa dalam bentuk secara ekonomi kita bantu, ataupun juga dalam pemantapan keimanan mereka. Jangan sampai kemudian mereka ketika hatinya masih belum begitu mantap untuk memeluk agama Islam, ketika ditarik lagi oleh agama yang lain atau bagaimana keyakinan mereka menjadi lemah kembali. Dan kemudian meninggalkan ajaran agama Islam karena tidak adanya bimbingan atau tidak adanya dukungan dari saudara-saudara muslimnya yang baru. Maka Allah memberikan perintah kepada umat Islam, khususnya dari para muzaki dan amil, untuk menyalurkan zakatnya pada mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Ar-riqab adalah dalam zaman dulu adalah budak-budak yang barangkali mereka dengan dana yang diperoleh melalui zakat tersebut bisa memerdekakan dirinya. Agama Islam sangat menentang perbudakan. Tetapi dalam perjalanannya, cara menghapuskan perbudakan adalah dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengalokasikan dana zakat untuk membuat mereka bisa merdeka. Itu zaman dulu. Ya, artinya saat ini mungkin sudah tidak ada lagi ya, istilahnya riqab, orang-orang yang budak yang ingin dimerdekakan. Kemudian yang selanjutnya adalah al-gharimin, orang-orang yang mempunyai hutang. Dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai hutang dalam untuk memenuhi kebutuhan primernya. Kebutuhan primer dia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sandang, pangan, papan. Bukan untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Karena sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan yang sangat diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan, kebutuhan primer. Nah, ketika orang untuk memenuhi kebutuhan itu harus mencari hutang ke sana kemari, ataupun mempunyai hutang karena untuk memenuhi kebutuhan kewajibannya dia dalam bidang pemenuhan kebutuhan primer tersebut, maka ada tugas dari amil juga untuk membantu mereka. Ya. Memang dalam masalah hutang piutang itu adalah urusan yang memang sehari-hari dalam kehidupan bersosial bermasyarakat terjadi. Hanya yang dijadikan sebagai kriteria al-gharimin adalah orang-orang yang memang memenuhi syaratnya, yaitu untuk kebutuhan primernya, bukan untuk kebutuhan sekunder ataupun kebutuhan yang lain. Sampai saat ini mungkin dalam bidang pendidikan juga masuk. Tapi alhamdulillah kalau dari pemerintah, insya Allah, kalau sekolah negeri, insya Allah dalam bidang pendidikan, biaya-biaya pendidikan mungkin bisa sangat diminimalisir, sehingga untuk masyarakat kita tidak terlalu banyak kesulitan dalam menjangkau dunia pendidikan, asal punya kemauan. Kemudian wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Pada saat dulu mungkin ada sifatnya peperangan-peperangan ataupun kondisi-kondisi yang membuat mereka, seseorang harus berjuang dalam mempertahankan hak-haknya ataupun dalam memperjuangkan keadaannya. Tetapi kemudian dalam perkembangan zamannya bisa juga berkaitan dengan masalah orang-orang yang dalam berdakwah, ya, dalam kesehariannya mereka berjuang dalam bidang dakwah, menyebarkan agama, ya. Ataupun bisa seperti kalau di Batam ini ada dai-dai pulau istilahnya, ya, ataupun orang-orang ustadz-ustadz, pemimpin-pimpinan pesantren yang kadang-kadang mereka melupakan kondisi dirinya secara ekonomi. Sehingga melalui zakat ini, amil juga berkewajiban untuk membantu mereka memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai kemudian mereka fokus pada dakwah dan kadang-kadang mereka sampai melupakan kebutuhannya, sementara keluarganya juga ada. Maka tugas kita, selain dari masyarakat yang ada, yang berkecukupan, membantu mereka secara langsung, juga diperlukan bantuan dari sisi amil zakat ini untuk bisa membantu menyalurkan zakatnya kepada para ustadz-ustadz ataupun dai-dai ataupun orang-orang yang berjuang fisabilillah dalam dakwahnya. Mari kita untuk saat ini kita jeda sejenak untuk mengikuti apa yang akan
lewat sebentar lagi. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Langsung kepikiran kayak yang membunuh dia. Oh iya, ada yang harus dipertanggungjawabkan. Motivasi yang bagus, angkat pokoknya. Kalianlah ahli surga pokoknya. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Jomblo ataupun tidak, sama saja. Apa? Sama-sama nunggu adzan maghrib. Ngobrol bareng Gus Miftah, spesial Ramadan, setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Pemirsa iNews TV dimanapun berada dan juga para amilin yang berada di studio saat ini, mari kita lanjutkan pelajaran kita atau pembahasan kita bersama tentang mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Telah kita bahas di bahagian pertama tadi bahwa muzaki adalah ada 8 asnaf yang ditentukan oleh Allah SWT secara eksplisit di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama fakir, miskin, amil, dan kemudian ada mu'allaf, ada ar-riqab, orang-orang yang budak yang ingin dimerdekakan, wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berjuang fi sabilillah, berjuang dalam rangka menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah, ya, menyampaikan kepada masyarakat tentang syariat Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan bagian yang satu bagian terakhir dari 8 asnaf tersebut, yaitu ibnu sabil, wabdis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Orang-orang yang di dalam perjalanan di sini adalah orang-orang yang kehabisan ongkos untuk melaksanakan perjalanan. Kadang-kadang kalau kita di dalam kondisi sekarang mungkin sudah secara umum memang jarang. Tetapi pada zaman dahulu kadang-kadang ada orang-orang yang mereka berjalan dari negerinya untuk menempuh perjalanan yang jauh, ya, dengan berbagai keterbatasan. Ya. Dan kondisi itu mungkin ada saat ini. Kadang-kadang kita khususnya di Batam ini ada orang-orang kadang-kadang dari Malaysia, dari Singapura. Mereka pulang, ya, mungkin dengan berbagai kondisi mereka, akhirnya mereka mengalami kesulitan dalam perjalanan. Uangnya dicopet, dompetnya dicopet, dan seterusnya. Sehingga akhirnya mereka sama sekali tidak mempunyai apapun. Identitas tidak punya, ongkos tidak punya, padahal perjalanan mereka masih jauh. Ini orang-orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Maka ini juga merupakan tugas dari amil untuk membantu mereka dengan mengambilkan bagian mereka dari zakat. Dan alhamdulillah kita di sini, di kalangan para amilin di sini, ya, setiap hari mungkin kita ada orang-orang yang kadang-kadang mereka datang ke masjid, tinggal di masjid. Beberapa hari mereka mengandalkan makanan dari orang-orang yang berada di masjid. Tapi mereka ingin mendapatkan ongkos pulang. Mungkin karena perjalanannya jauh, biaya yang besar, mereka tidak mempunyai ongkosnya. Maka tugas kita ketika mereka datang ke sini ataupun sebagai seorang amil mencari di mana beradaan mereka untuk membantu mereka dan memastikan mereka bisa pulang sampai ke tempat kampung halamannya. Ya. Itulah 8 asnaf yang disampaikan oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya. Tinggal dalam pelaksanaannya, ya, kalau kita di Basnas, ya, kita ada satu bagian pengumpulan, kemudian ada satu bagian yang bagian pendistribusian, penyaluran. Ya. Nah, di dalam penyaluran ini khususnya, ya, ada beberapa model. Ya. Yang pertama adalah penyaluran yang sifatnya rutin. Jadi karena memang ini pekerjaan sudah rutin, kita mungkin ada beberapa asnaf, beberapa orang yang mungkin kita sudah tahu kondisi mereka adalah secara bisa dibilang agak permanen sifatnya, atau jangka panjang kita tahu kondisi mereka akan masuk dalam asnaf itu. Misalkan mereka adalah orang yang fakir, kita tahu kondisinya fakir, seorang yang tua tidak bisa bekerja lagi, ya, ataupun seorang janda mungkin dalam usianya sudah tua atau dalam kondisi sakit. Itu secara normal kita bisa mengetahui bahwa ini orang jangka panjang, dia akan membutuhkan bantuan, sehingga kita mengalokasikan secara rutin bantuan bulanan untuk mereka. Ya. Kemudian ada juga bantuan non rutin. Ya, ada bantuan non rutin adalah kondisi-kondisi insidentil ataupun kondisi-kondisi sesaat yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita. Karena sebagian masyarakat datang ke kantor kita,
ataupun ke Basnas untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan mereka yang sifatnya mungkin tidak, ya ada yang sifatnya permanen Pak, karena kita perlu waktu lama, mungkin kita tidak bisa memastikan kondisi mereka ya secara permanen untuk kita bantu. Tapi kalau mereka mengajukan satu kondisi tertentu, misalkan berkaitan masalah biaya pendidikan atau biaya kebutuhan perumahan mereka atau biaya kebutuhan berobat mereka, yang saat itu mereka adalah menjadi seorang miskin karena tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka dalam memenuhi biaya-biaya pendidikan ya, misalnya anaknya di pesantren jauh, sehingga sementara mereka pekerjaan, apalagi dengan kondisi seperti saat ini adalah kondisi COVID ya, PHK banyak, sehingga mereka mengalami banyak keterbatasan untuk bisa mendapatkan pemasukan. Untuk bekerja perlu skill tertentu yang mungkin mereka tidak miliki, lowongan yang tersedia terbatas, sehingga akhirnya mereka dalam kondisi saat ini, walaupun sebelumnya mereka adalah mampu mencukupi kebutuhannya, ketika mereka menjadi seorang karyawan dengan gaji UMK, mungkin sebagai seorang dengan bujangan ataupun dengan satu keluarga, anak satu, mungkin masih bisa memenuhi kebutuhannya. Tetapi ketika mereka sudah kehilangan pekerjaan ya, karena faktor kondisi sekarang, akhirnya mereka menjadi seorang yang miskin atau seorang yang fakir ya. Walaupun mereka tetap berusaha, tetapi keadaan ya tiap hari butuh makan. Nah seperti itu, kita juga punya kewajiban untuk membantu mereka. Kadang-kadang mereka ya, kalau mereka sudah punya rumah, punya lingkungan di masyarakatnya, sebagian kadang-kadang masyarakatnya membantu, tetapi mereka tidak bisa terus bergantung pada masyarakatnya. Mungkin mereka akan mendatangi ke Basnas ini sebagai salah satu wadah untuk dari muzaki yang telah menyampaikan, mengamanahkan zakatnya kepada Basnas untuk disalurkan pada orang-orang yang memang berhak ya. Salah satunya yaitu mereka ketika datang ke sini mengajukan permohonan dan kemudian disertai dengan surat keterangan tidak mampu khususnya. Karena apa? Ya karena untuk zakat tidak bisa dialokasikan sembarangan, mempunyai batasan sebagaimana yang disebutkan tadi 8 asnaf. Jadi tidak mungkin kemudian kita salurkan begitu saja dengan untuk berbagai keadaan tanpa kita mengindahkan aturan agama maupun aturan undang-undang. Apalagi dalam masalah Indonesia, negeri kita Indonesia adalah negeri yang sudah sangat melindungi dan mengatur tentang masalah perzakatan ya, dengan menerbitkan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan zakat ini ya. Kemudian masyarakat-masyarakat yang datang ke sini dengan pelengkap surat tadi kita akan layani, dan kemudian kita akan untuk memastikan mereka bahwa apa yang mereka sampaikan adalah informasi yang benar sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya, maka kita lakukan survei, memeriksa keadaan aktual mereka, memverifikasi kondisi mereka di lapangan, betulkah yang mereka sampaikan, apakah sesuai dengan yang disampaikan tentang kondisi mereka, keadaan mereka, rumah mereka, tempat tinggal mereka, lingkungan mereka. Dan juga salah satunya adalah harapan kita adalah mereka juga orang-orang yang taat menjalankan agama. Itu salah satu yang juga kita inginkan, mereka orang-orang yang meminta bantuan di sini adalah orang-orang yang bisa kita masukkan juga untuk mereka bisa menjadi orang yang taat beragama. Ataupun pada awalnya adalah orang-orang yang kita harapkan orang-orang yang memang taat beragama. Dalam artian salah satu yang kita syaratkan ya, mungkin ini bisa plus minus ataupun bisa kita pertimbangkan juga, adalah mereka juga menyertakan surat keterangan rekomendasi dari masjid atau musola di sekitarnya untuk memastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang memang berhak dan mereka adalah orang-orang yang tidak rajin dalam menjalankan urusan keagamaan. Artinya dekat dengan masjid, dekat dengan musola, dekat dengan kegiatan keagamaan. Ya. Dengan hadirnya mereka di sini membawa perlengkapan KTP, KK dan surat pelengkapnya tadi, maka kita survei untuk memastikan apa yang disampaikan betul, dan setelah itu setelah kita survei maka kita dari pimpinan akan menentukan dengan mempertimbangkan kondisi setelah disurvei bantuan seberapa yang kita berikan ya. Karena memang tugas kita adalah memberikan bantuan itu. Selama ini alhamdulillah kalau di Kota Batam ya, insya Allah dari pemerintah dengan dukungan pemerintah yang ada, itu dana zakat yang masuk adalah cukup besar. Dalam artian bahwa setiap ASN yang ada, mereka sudah diberi himbauan untuk melaksanakan zakat. Sehingga dana yang masuk di dalam Basnas perlu nantinya akan diberikan, perlu disalurkan
pada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Dengan kondisi seperti itu, ya insya Allah nantinya satu persatu permasalahan yang ada di masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk kita selesaikan, sehingga kesejahteraan masyarakat yang kita inginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat bisa sedikit demi sedikit diatasi. Ya, pemerintah dan juga lembaga keagamaan yang didukung oleh pemerintah juga, maupun yang swasta juga ada. Ya. Semuanya bertujuan sama untuk menjalankan perintahnya Allah dan juga untuk membantu menghilangkan kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang ada. Oke, seperti itu. Nanti kita jeda jenak untuk mengikuti apa yang akan dilewatkan berikut ini. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Bangun! Tidur lagi. Jadi kalau tausiah, selipkan puisi juga ya. Ya, aku akan rajin sholat dan aku akan rajin mengaji agar aku dapat melihat nabiku di akhirat nanti. Masya Allah. Dai Spesial Indonesia setiap hari selama Ramadan. Pemirsa iNews TV dimanapun berada dan juga para amilin yang ada di studio saat ini, setelah kita menguraikan ya, khususnya di dalam surat At-Taubah ayat 60 berkaitan dengan siapa-siapa yang berhak menerima zakat maupun infak sedekah yang lainnya, ya, itu juga termasuk ya. Maka mungkin ada hal-hal yang, atau saya summary sedikit ya, bahwa orang-orang yang berhak adalah seperti tadi ya, fakir, miskin, amil, gharim, riqab, mu'allaf, kemudian fisabilillah, ibnu sabil, dan 8 ya. Nah, insyaallah 8 itu yang sudah kita uraikan. Nah, mungkin dari penjelasan-penjelasan yang saya berikan barangkali ada yang belum dipahami ataupun ingin diklarifikasi, ingin lebih diperjelas, dipersilakan untuk ditanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Rahman Afidi. Saya ingin bertanya, apakah anak yatim itu termasuk kategori asnaf atau bagaimana ya? Boleh dijelaskan, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin 3 peserta dulu tanya, persilakan. Saya Pak Ustaz. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim. Yang saya tanyakan, apakah ada standar miskin untuk Ya. yang penerima zakat? Kriteria orang miskin seperti apa Ya. standarnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Afriani. Saya ingin bertanya, apakah seorang janda itu masuk ke dalam asnaf 8 asnaf itu atau tidak? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi ada 3 pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertama dari saudara Harid ya, berkaitan dengan anak yatim. Apakah anak yatim itu termasuk salah satu asnaf? Ya. Nah, ini mungkin sering terjadi ya, di masyarakat. Anak yatim sering dimasukkan dengan pertimbangan sebagai anak yatim. Apakah anak yatim ini kriteria sebutan sebagai anak yatim masuk dalam kriteria penerima zakat? Yang betul adalah anak yatim tidak termasuk. Tetapi biasanya, umumnya anak yatim biasanya secara ekonomi agak kekurangan. Biasanya ya. Ya, kita tidak membicarakan anak yatim dari konglomerat yang meninggal ya. Bapaknya meninggal, anaknya mewarisi, itu ya yatim juga. Tapi kan bukan itu. Jadi kebanyakan prinsipnya anak yatim bukan salah satu asnaf dalam menerima zakat. Yang masuk dalam kriteria asnaf zakat adalah orang fakir, miskin, dan seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita memberikan anak yatim bukan karena kriterianya sebagai anak yatim, tapi apakah secara ekonomi dia bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak. Baik dari si orang tuanya, biasanya ketika tulang punggung ekonomi keluarga adalah bapaknya, ketika bapaknya meninggal, umumnya Indonesia disebut sebagai anak yatim ya. Kalau ibunya meninggal disebut piatu, walaupun sebetulnya secara agama sebutannya sama. Yatim itu ditinggal bapak atau tinggal ibu sama. Ya. Jadi ketika tulang punggung keluarganya meninggal, sementara secara ekonomi anak tersebut tidak mencukupi, maka kita bisa memberikan bantuan melalui uang zakat ini dengan kriteria bahwa itu adalah orang miskin yang kita bantu.
ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh kita mengalokasikan secara khusus kita sebut ini bantuan untuk anak yatim, tidak. Zakat, ya. Zakat tidak boleh digunakan untuk itu. Tapi memang anak yatim dari kalangan du'afa, fakir miskin, ya. Karena yang dimaksudkan adalah memenuhi kriteria fakir miskin. Ya, karena itulah asnaf yang memang dibolehkan, ya. Kemudian yang kedua berkaitan tadi dengan standar apa yang disebut miskin, ya. Seperti apa orang yang disebut miskin? Seperti yang saya jelaskan tadi, miskin adalah orang yang punya penghasilan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan, ya, bukan keinginan. Jadi kebutuhan adalah sifatnya primer, bukan keinginan. Kalau keinginan itu sudah sekunder, ya. Kalau HP mungkin bisa, HP jadul pun sebetulnya adalah HP kalau kebutuhannya hanya untuk komunikasi. Tetapi kadang-kadang orang, oh saya nggak mau yang HP yang ini, memorinya segini dan seterusnya. Ya, itu menjadi keinginan, ya. Jadi untuk kriteria kemiskinan tadi, siapa orang yang miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya untuk kebutuhan primernya. Bisa jadi mungkin ada contoh, ini ada contoh kasus yang memang. Ada orang yang rumahnya besar karena warisan suami, seorang yang mungkin sudah suaminya meninggal, anaknya ada, ya, kecil mungkin anaknya, ya, rumahnya besar. Tapi mungkin dia punya keterbatasan sakit. Ya, mungkin rumahnya mencukupi lah, artinya pantas, ya, atau kalau dilihat secara ekonomi mungkin kelihatan, apalagi mungkin rumahnya bagus misalnya di daerah-daerah elit, ya. Tapi sumber ekonominya adalah suaminya yang sudah meninggal, sementara dia tidak mempunyai sumber pemasukan apa-apa lagi. Ya, masuk kriteria apa? Kalau memang dia walaupun rumahnya seperti itu, dia hidup dalam keadaan tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka dia termasuk orang miskin, ya. Nggak mungkin kemudian tiap hari satu persatu isi rumahnya dijual, ya, walaupun mungkin ada yang sifat-sifatnya sekunder, ya. TV mungkin kalau TV-nya terlalu bagus, besar, dijual untuk memenuhi kebutuhan dia, oke. Tapi kalau sudah tidak ada apa-apa, kemudian sementara rumahnya saja yang ada, ya, kita ya nggak menganjurkan kemudian rumahnya dijual untuk memenuhi kebutuhannya, ya, karena itu mungkin jadi warisan satu-satunya yang dimiliki untuk anaknya, ya. Karena secara fikih anak ini juga berhak pada rumahnya tersebut, warisan dari ayahnya. Jadi nggak mungkin kemudian harus dijual seperti itu. Itu satu, ya, tentang kriteria miskin. Jadi miskin bukan kriterianya adalah apakah dia mampu memenuhi kebutuhannya atau tidak. Kebutuhan minimal kehidupan normal. Kemudian yang ketiga, janda, ya. Ya, ini seperti tadi anak yatim dan janda biasa berkaitan, ya. Kalau memang janda ataupun perempuannya ini, ya, memang sudah punya pekerjaan, apalagi mungkin kadang-kadang di Batam ini adalah orang-orang yang bekerja di kawasan Dusun Muka Kuning atau dimanapun saja, mereka sudah punya pekerjaan, ya. Mungkin mereka sudah punya penghasilan, walaupun janda seperti gini, kalau sudah punya penghasilan bisa memenuhi kebutuhannya, ya tidak mendapatkan hak. Tetapi ketika dia sebagai seorang istri yang selama ini memang berada di rumah saja, ketika kemudian suaminya sakit atau suaminya meninggal sehingga dia tidak mempunyai apa-apa untuk digunakan, mungkin dia akan berusaha kecil-kecilan jualan di rumahnya, ya, ataupun kecil-kecilan mengirim. Ada beberapa contoh, ya, kasus, ya, janda-janda yang memang harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ya. Maka ini juga termasuk kriteria miskin yang dibantu, bukan karena jandanya tetapi karena miskinnya. Sekali lagi, pembagian orang-orang yang berhak adalah apakah masuk dalam kriteria 8 tadi atau tidak. Kalau masuk kriteria, beri. Tidak masuk, tidak beri. Ya, jadi bukan karena yatim, bukan karena janda, bahkan juga bukan karena duda. Duda bisa juga, oh duda, ya, bukan. Tapi karena kriterianya masuk atau tidak, bisa memenuhi kebutuhannya atau tidak. Umumnya adalah berkaitan masalah kebutuhan untuk meneruskan kehidupannya secara wajar, ya. Kebutuhan makan, minum sehari-hari, ya. Mungkin seperti itu, ya. Jadi kalau kita dapat simpulkan dari pembicaraan kita sore ini, waktu ini, bahwa dalam melaksanakan kewajiban zakat ada proses mengumpulkan zakat yang dilakukan oleh amil dan juga membagikan zakat yang menjadi tugas dari amil, dan amil mendapatkan bagian di situ sebagai salah satu asnaf dari zakat. Maka ketika amil sudah mengumpulkan zakat itu dari para muzaki,
dan juga terus mencari muzaki-muzaki yang baru untuk dapat menyalurkan zakatnya. Kemudian juga harus menyalurkan sesuai dengan kriteria bantuan agama maupun undang-undang yang mengadopsi dari ketentuan agama. Ya. Jadi undang-undang tidak bertentangan dengan agama, karena undang-undang disusun dari dasar-dasar ataupun sumber-sumber yang diperoleh dari agama. Ya, kriteria seperti itulah. Jadi sebagai orang-orang yang memang menjadi amilin di sini, ataupun kita nanti yang ditunjuk sebagai amil di UPZ kita masing-masing, di lembaga, di lingkungan kita, di masyarakat, mereka juga harus paham siapa yang berhak untuk menerima. Jangan sampai salah sasaran dan akibatnya zakat tidak akan mencapai tujuannya. Dan juga orang-orang yang berzakat bisa jadi tidak maksimal karena zakatnya tidak disalurkan pada orang-orang yang berhak, yaitu para mustahik. Mungkin itu kajian kita sore ini, pembahasan kita sore ini, dan mari kita tutup kajian ini. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Semoga ilmu yang pelajari bisa kita amalkan, dan semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin, amin, Allahumma amin. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.